Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik kita di video berikut adalah konsep filosofi bidan dalam praktek kebidanan. A. Filosofi asuhan kebidanan. Yang harus kita pahami pertama adalah definisinya. Filosofi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos, cinta atau philia persahabatan, kemudian sophos itu hikmat, kemudian pengalaman, praktis, intelijensi, pengetahuan, dan kebijakan. Filosofi itu ada yang memberikan gambaran dan berperan sebagai tantangan untuk memahami dan menggunakan filosofi sebagai dasar untuk memberikan informasi dan meningkatkan praktek tradisional. Nih, ada beberapa pengertian tentang filosofi. Menurut Chin dan Kramer, nih suatu disiplin ilmu yang memperhatikan dan menggali dalil-dalil yang ada untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Persson dan Vaughan, garis besar filosofi itu merupakan pendekatan berpikir tentang kenyataan, kemudian termasuk tradisi agama, aliran yang dianut oleh keberadaan dan fenomena. Kalau kita lihat dari pengertian para ahli ini bahwa ada anggapan tentang filosofi. Yang pertama, filosofi itu elit. Maksud elit di sini adalah dapat digunakan hanya untuk golongan tertentu, bukan untuk konsumsi umum. Yang kedua, filosofi itu sulit. Maksudnya di sini adalah dilihat dari berbagai aspek dari filosofi sering dianggap sulit, kompleks, dan berbelit-belit. Kemudian yang selanjutnya adalah obscure. Di sini dianggap sebagai hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. 4, abstrak atau tidak jelas. Kemudian kita masuk tinjauan keilmuan. Pengetahuan mempunyai komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusun. Komponen tersebut terdiri dari ini 3. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Ontologi itu merupakan azas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan. Maksudnya di sini dia objek ontologi atau objek formal pengetahuan dan adanya penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis atau objek formal tersebut. Kemudian yang kedua, epistemologi merupakan azas mengenai bagaimana cara materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Kemudian yang ketiga, aksiologi merupakan suatu azas dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya adalah dimensi kefilsafatan ilmu kebidanan. Ilmu kebidanan itu pertama bersifat universal, artinya berlaku untuk seluruh disiplin yang bersifat keilmuan. Yang kedua bersifat genetik, artinya mencirikan segolongan tertentu dari pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga bersifat spesifik, itu maksudnya memiliki ciri-ciri yang khas dari sebuah disiplin ilmu yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian kita masuk lagi di sini tubuh pengetahuan kebidanan itu ada ilmu dasar. Ilmu dasarnya terdiri dari ini anatomi, psikologi dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sambil dibaca. Kemudian yang kedua ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu terapan dan ilmu kebidanan. Sekarang kita masuk di tujuan dari filosofi kebidanan. Memberikan persepsi tentang hal-hal yang penting dan berharga dalam memfasilitasi proses penanggulangan teori dan praktek. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa dalam kebidanan terdapat konsep psikologis dan perubahan sosial untuk persiapan menjadi orang tua. Nah, di sini harus diterapkan asuhan antenatal, memberikan dukungan dan petunjuk serta membantu mereka dalam mempersiapkan diri menjadi orang tua. Kalau kita lihat dari tujuan filosofi ini ya, ada 8 prinsip dasar yang menggambarkan filosofi kebidanan. Yang pertama, adanya hubungan antara ibu dan bidan dalam memberikan asuhan yang baik. Kemudian kedua, ibu fokus dalam pemberian asuhan. 3. Memberikan pilihan kepada ibu untuk melahirkan. 4. Menggunakan seluruh keterampilan bidan. Kemudian 5. Asuhan yang diberikan berkesinambungan untuk wanita bersalin. 6. Asuhan dasar
dalam berkomunikasi, 7 bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, kemudian 8 memberikan asuhan yang ramah pada ibu dan bayinya. Falsafah kebidanan merupakan pandangan hidup atau penuntun bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Falsafah kebidanan itu terdiri dari yang pertama, profesi kebidanan secara nasional diakui dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah dan diakui juga secara internasional, yaitu melalui ICM, kemudian Vigo dan WHO. Kemudian yang kedua, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan profesi bidan telah diatur dalam beberapa peraturan maupun keputusan Menteri Kesehatan ditujukan dalam rangka membuat program pemerintah bidang kesehatan, khususnya ikut dalam rangka menurunkan AKI, AKP, kemudian KIA, melakukan pelayanan ibu hamil, melahirkan, nifas yang aman, dan KB. Ketiga, bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaan budaya. Maksudnya di sini adalah setiap individu berhak untuk menentukan nasib sendiri, mendapatkan informasi yang cukup, dan untuk berperan dalam segala aspek pemeliharaan kesehatannya. Kemudian yang keempat, bidan meyakini bahwa menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause adalah proses fisiologi dan hanya sebagian kecil yang membutuhkan intervensi medik. 5. Persalinan adalah suatu proses yang alami, peristiwa normal, namun apabila tidak dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal. Kemudian yang keenam, setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat. Untuk itu maka setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan bayinya berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Di sini juga pengalaman melahirkan anak merupakan tugas dan perkembangan keluarga yang membutuhkan persiapan mulai anak menginjak masa remaja. Kemudian 8, kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Kemudian 9, intervensi kebidanan bersifat komprehensif mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian 10, manajemen kebidanan diselenggarakan atas dasar pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kebidanan yang profesional dan interaksi sosial serta azas penelitian dan pengembangan yang dapat melandasi manajemen secara terpadu. Kemudian 11, proses kependidikan kebidanan sebagai upaya mengembangkan kepribadian yang berlangsung sepanjang hidup manusia perlu dikembangkan dan diupayakan untuk berbagai setara kesehatan. Kita masuk definisi bidan. Ya, bidan berasal dari bahasa Inggris, midwife berarti pendamping wanita, bahasa Sanskerta wirdan, kemudian ini yang berarti wanita bijak. Nah, ini bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan sejumlah praktisi di seluruh di dunia. Nah, ini beberapa pengertian bidan ya, ada yang menurut Vigo, kemudian WHO, kemudian menurut IBI. Nah, sekarang yang mau saya bacakan adalah bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah melakukan persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Nah, ini yang terbaru menurut Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Oke, kita masuk pelayanan kebidanan. Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan dan masyarakat.
Kemudian, pelayanan kebidanan juga merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Ini ya pengertian pelayanan kebidanan yang terbaru menurut Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2019. Ini suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang bidan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Pengorganisasian pelayanan, yang pertama pelayanan kebidanan primer, yang kedua pelayanan kebidanan kolaborasi, yang ketiga adalah pelayanan kebidanan rujukan. Kemudian kita masuk sekarang adalah praktek kebidanan. Nah, di praktek kebidanan ini merupakan penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Nah, jadi harus dipahami juga apa sih manajemen kebidanan? Itu adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis. Ini pengertian praktek kebidanan terbaru menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Kebidanan, bahwa praktek kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Sekarang kita masuk asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang bidan kepada individu, pasien, atau klien, yang mana dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara bertahap dan sistematis, kemudian melalui suatu proses yang disebut dengan manajemen kebidanan, di mana penerapan fungsi dan kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan. Ini nanti bisa dilihat pada masa ibu hamil, kemudian persalinan, nifas, bayi baru lahir, serta KB. Asuhan kebidanan adalah serangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Di sini juga harus diperhatikan tentang prinsip asuhan kebidanan. Nah, di sini prinsip asuhan kebidanan itu harus memberikan keamanan kepada klien atau safety, kemudian memperhatikan kepuasan klien, kemudian 3, menghormati martabat manusia dan diri sendiri, ya. Kemudian 4, menghormati perbedaan kultur dan etnik. Kemudian 5, berpusat pada konteks keluarga. 6, berorientasi pada promosi keluarga. Kemudian apa yang diharapkan dari seorang bidan pada saat memberikan asuhan kebidanan? Yang pertama, disusun untuk kebutuhan ibu, bayi, dan keluarga. Kemudian 2, harus didukung dengan perhatian kepada otonomi individu. 3, merencanakan hubungan dengan ibu dan keluarga. 4, wanita atau keluarganya berhak secara penuh untuk menentukan dan memutuskan tentang rencana asuhan. 5, mempertimbangkan kebutuhan pendidikan yang meliputi fisik, kemudian psikologi, budaya, sosial, spiritual, dan pendidikan. 6, didasari pada penemuan yang sudah terbukti. 7, memberitahu dengan penuh empati, konsekuensi, dan kepercayaan. 8, mempunyai asuhan pendekatan secara sistematis terhadap penilaian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 9, menyadarkan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses yang fisiologis. Kemudian 10, mengakui pentingnya perawatan yang berkelanjutan dalam ilmu kebidanan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.